Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Khairiah, biasa dipanggil Yuke. Di sini saya akan menjelaskan tentang zoologi sastra. Nah, zoologi sastra, apakah itu zoologi sastra? Yaitu studi tentang peran dan representasi hewan dalam karya sastra. Zoologi sastra ini mencangkup bagaimana hewan digambarkan dalam simbolik dan perannya dalam narasi dan tema sastra tersebut. Penelitian dalam bidang ini yaitu dalam bidang zoologi sastra menggabungkan ilmu zoologi dengan analisis sastra untuk memahami hubungan antara manusia dengan hewan dalam teks sastra. Kemudian ada aspek-aspek dalam zoologi sastra. Yang pertama ada representasi hewan dalam sastra, yang kedua ada peran sosial dalam budaya hewan, yang ketiga ada analisis tematik, yang keempat ada pendekatan interdisipliner. Oke, dari 4 aspek-aspek dalam zoologi sastra, yang pertama ada representasi hewan dalam sastra, di mana hewan digambarkan sebagai karakter, maksudnya dalam karakter utama atau pendukung dalam sebuah cerita tersebut. Misalnya hewan yang menjadi protagonis, antagonis, simbol dalam narasi dalam sastra tersebut. Yang kedua, peran sosial dan budaya hewan. Nilai budaya memahami bagaimana berbagai budaya memandang hewan tersebut dan bagaimana pandangan tersebut tercermin dalam karya sastra tersebut. Misalnya contohnya dalam sastra timur dan barat, hewan mungkin memiliki makna yang sangat berbeda ya. Entah itu dari sastra timur atau sastra barat, berarti memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian ada analisis tematik di dalam zoologi sastra, berhubungan antara manusia dengan alam, kekuasaan, kebebasan, dan eksistensialisme. Terus kemudian yang keempat, pendekatan interdisipliner, yaitu kolaborasi dengan zoologi sastra, mengintegrasikan pengetahuan tentang biologi dan perilaku hewan untuk memberikan konteks lebih dan mengenai representasi hewan dalam sastra tersebut. Kemudian ada metode penelitian dalam zoologi sastra. Selain ada aspek-aspek, yang selanjutnya yang akan Yuki jelaskan adalah metodenya. Bagaimana metode penelitian dalam zoologi sastra tersebut. Oke, sebelum melanjutkan metode penelitian dalam zoologi sastra tersebut, di sini ada 4 metode ya teman-teman. Jadi yang pertama ada analisis teks, yang kedua ada kajian literatur, yang ketiga ada perbandingan lintas budaya, yang keempat ada wawancara dan diskusi. Yang pertama ada analisis teks, di mana studi kasus ini memiliki karya sastra tertentu menonjolkan hewan dan analisis secara mendalam. Kemudian ada kajian literatur, itu yang kedua, literatur akademis menelaah artikel seperti jurnal, buku, studi kasus akademis tentang hewan dalam sastra tersebut. Yang ketiga ada perbandingan lintas budaya. Nah, berarti perbandingan sastra ini membandingkan representasi hewan dalam berbagai tradisi sastra untuk mengidentifikasikan mana perbedaan dan mana persamaan dalam sastra hewan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, wawancara dan diskusi. Wawancara dengan para ahli, berbicara dengan ahli zoologi atau ahli sastra atau kritikus dalam kritikus sastra untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang zoologi sastra tersebut. Oke teman-teman, sekian dari saya penjelasan dari kelompok saya. Kebetulan saya mempresentasikan tentang zoologi sastra. Jadi metodologi penelitian zoologi sastra itu kesimpulannya adalah zoologi sastra adalah sebuah perspektif terbaru pemahaman sastra binatang. Yang dimaksud dari binatang itu bukan berarti menjelaskan atau ciri-ciri hewan tersebut, bukan ya, tapi tetap berkaitan dengan sastra. Makanya disebut sebagai zoologi sastra. Sastra binatang ini banyak dikaitkan dengan legenda dan mitos dari suatu wilayah masing-masing. Manusia mencoba mengkreasi binatang ke dalam sastra tersebut, makanya disebut dengan zoologi sastra. Kemudian bukan tanpa alasan, namun sastrawan itu pandai bermain simbol binatang dalam karyanya. Semiotik binatang tidak terlihat binatangnya, namun penyair besar seperti contohnya nih, penyair apa saja sih yang berani untuk metode
atau menggali tentang penelitian zoologi sastra. Salah satunya seperti Taufik Ismail, Turjadi Kolzum Bahri, W.S. Renda, tak terletakkan harus bereksplorasi sastra dengan binatang. Jadi seperti seolah-olah binatang menjadi tumpuan ya. Maksudnya zoologi sastra hewan ini menjadi tumpuan kreatif yang tak pernah kering. Masih tetap bisa di dalam atau pembahasan dalam sastra tersebut. Binatang yang semakin kompleks, ruang lingkup zoologi sangat amat luas karena berbagai macam bentuk hewan ya. Cakupan ilmu ini tergantung dengan kreativitas perhatian sastrawannya tersebut, tergantung dari sastrawan itu bagaimana cara memperkaitkan atau saling memperhubungkan antara hewan dan sastra. Baik, sekian penjelasan dari UK tentang zoologi sastra, entah itu mulai dari aspeknya, metodenya, dan kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.